Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran matematika bersama Budiah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan pantang menyerah. Oke, kali ini kita akan belajar matematika bersama-sama ya. Tapi sebelumnya, kompetensi dasar yang akan ada di video kali ini adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kejadian majemuk dari berbagai pemecahan masalah. Nah, indikator di pencapaian kompetensi pada video ini adalah 1. Menggunakan aturan perkalian. 2. Menentukan banyaknya kemungkinan kejadian dari berbagai situasi. 3. Mengidentifikasi fungsi permutasi dan fungsi kombinasi dalam pemecahan masalah peluang. Jadi, video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Pada pertandingan sepak bola, pernahkah kalian memperhatikan wasit? Wasit biasanya akan melempar satu buah koin. Nah, kemungkinan pada pelemparan koin adalah munculnya angka atau gambar. Dan tidak mungkin muncul keduanya. Lalu, ketika kalian bermain ular tangga atau monopoli, pasti kalian akan melempar dadu. Nah, pelemparan satu buah dadu akan menghasilkan mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Nah, kemungkinan angka yang muncul, kemungkinan gambar yang muncul, kemungkinan mata dadu yang muncul disebut titik sampel. Jadi, titik sampel adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada suatu percobaan, dilambangkan dengan A. Sedangkan 2 sisi mata koin yaitu angka dan gambar, dan 6 sisi mata dadu disebut ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan, dan dilambangkan dengan S. Sehingga pengertian peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Dirumuskan dengan peluang A sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Dengan kisaran nilai peluang adalah antara 0 sampai 1. Peluang 1 adalah kejadian sukses. Peluang 0 adalah kejadian gagal. Nah, cara untuk menyusun percobaan atau kejadian, kalian bisa menggunakan permutasi dan kombinasi. Tapi sebelumnya, kalian harus paham dulu faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, dan rumusnya adalah seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N sampai 1 dikali sampai 1. Nah, contohnya adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ada ketentuan di dalam faktorial ini, yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Nah, setelah kalian paham faktorial, kalian bisa menggunakan permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur dapat dituliskan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dengan R kurang dari N. Nah, dirumuskan permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada 3 siswa. Akan dipilih ketua kelas dan wakilnya. Ada berapa banyak formasi penyusunan ketua kelas dan wakilnya? Oke, untuk cara manual seperti ini. Si A kita pilih sebagai ketua, maka wakilnya bisa saja si C. Nah, si A dipilih sebagai ketua, maka wakilnya bisa jadi si B.
Si B dipilih menjadi ketua. Bisa saja wakilnya si A. Si B dipilih menjadi ketua, maka wakilnya adalah si C. Si C dipilih menjadi ketua, maka wakilnya si A. Si C dipilih sebagai ketua, maka wakilnya adalah B. Jadi formasi penyusunan dalam soal ini adalah ada 6 kemungkinan. Nah, jika menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi permutasi 2 unsur dari 3 unsur sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 sama dengan 6. Oke. Nah, cara yang kedua adalah dengan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Nah, maka rumus untuk mencari kombinasi adalah N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, 2 orang akan berjabat tangan tanpa pengulangan, artinya tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi soal ini bisa diselesaikan dengan kombinasi. Nah, jadi kombinasi 2 unsur dari 10 unsur sama dengan 10 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sama dengan 10 faktorialnya kita kalikan sampai 1 dulu. Lalu dibagi dengan 8 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 kali. Bagaimana? Masih tetap semangat bukan? Nah, kalau begitu kita simpulkan saja dalam video kali ini. Yang pertama, peluang adalah besarnya kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Cara menyusun kejadian atau percobaan, kalian bisa menggunakan 2 cara, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi, cara menyusun percobaan dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi, cara menyusun percobaan tanpa memperhatikan urutan. Oke, sekian saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Budiah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.